Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi rames dimakannya malam hangat-hangat. Gak tahu ngantuk, gak tahu lemes, yang jawab salam kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qaddarana min ahlil iktida'i fil ihtida' wa tawaffaqana li talabil ilmi li sihatil akhirati wad dunya wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil huda. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah ahli pengajian rutin di Majelis Taklim Nurul Hikmah yang saya hormati, yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan keharibaran alam sosok yang sangat mulia dan juga istimewa, sosok yang sangat fenomenal dan juga terkenal, Pak. Tapi ingat, Nabi Muhammad terkenalnya bukan dengan media sosial, tapi baginda Nabi terkenal dengan jiwa sosial. Baginda Nabi terkenal bukan dengan awak media, tapi baginda Nabi terkenal dengan akhlaknya yang mulia. Baginda Nabi pun terkenal bukan dengan konten-konten yang positif, tapi baginda Nabi terkenal dengan konsisten melakukan hal yang positif. Itulah figur kita, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mayoritas manusia memiliki kesadaran untuk bertahan hidup. Akan tetapi manusia itu terkadang luput bahwa tugasnya bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi harus bertuhan hidup. Karena hidup itu bukan tentang bertahan hidup. Hidup juga bukan tentang bertahun hidup, tapi hidup sesungguhnya tentang bertuhan hidup. Kalau hidup hanya bertahan hidup, Pak, susah-susah jadi manusia atau jadi insan yang memiliki beban dan kewajiban. Kenapa tidak jadi hewan saja? Kalau hidupnya hanya untuk mencari makan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dalam suatu hadisnya, Pak. Baginda Nabi menyampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna mimma ahsya alaikum syahwatil ghayyi fi butunikum. Artinya, yang sangat aku khawatirkan kelak, kata baginda Nabi terhadap umatku hanya syahwatal ghayyi fi butunikum, hanya memikirkan isi perutnya saja. Bahkan dia meninggalkan kewajiban hanya untuk mencari kebutuhannya. Padahal Allah sampaikan di dalam hadis qudsi, Pak, li alaikum wajibatun, bagi hamba-hambaku yang masih berkomitmen akan menjaga kewajiban, maka walaka alayya rizqun, aku akan menjamin rizkinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata kebutuhan kita itu bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi saudara, bagaimana kita bertuhan hidup. Karena hidup itu bukan hanya memenuhi urusan jasmani, tapi harus memenuhi urusan rohani. Bukan hanya memenuhi urusan lahir, tetapi harus terpenuhi urusan batin. Bukan hanya memenuhi urusan raganya saja, Pak, tetapi harus memenuhi urusan jiwa. Oleh karenanya, apa yang menjadi kebutuhan asumsi untuk jiwa kita? Jawabannya bukan hanya makan yang harus masuk nasi,
yang harus masuk ke dalam tubuh kita. Tapi yang kedua adalah nasihat. Apa itu nasihat? Ilmu, para hadirin sekalian. Oleh karenanya, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan, tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Sesungguhnya mencari ilmu itu wajib, bahkan itu pakai tak, Pak. Taknya itu tak taukid, maknanya sangat wajib bagi seluruh manusia. Imam Ibnu Qayyim menguatkan bahwa al-ilmu ta'amul qalbi wa dawa'uhu wa syarabuhu wa hayatuhu mauqufatun ala dhalik. Kata Imam Ibnu Qayyim, hari pengajian sekalian, ilmu itu makanannya hati loh, minumannya hati, bahkan obatnya hati. Maka barang siapa wa hayatuhu mauqufatun ala dhalik, hidup dan matinya hati manusia tergantung ilmu yang ia dapatkan. Maka di sini kita akan bahas pentingnya mencari ilmu. Al-Imam Ghazali rahimahumullah dalam karyanya pun menguatkan, Pak, menyampaikan sesungguhnya kenapa ilmu itu merupakan asupan batin. Al-qalbu idza muni'a anhul ilmu wal hikmah bisalasati ayamin, maka barang siapa hatinya, Pak, al-qalbu idza muni'a anhul ilmu wal hikmah, terhalang daripada ilmu, terhalang daripada tausiah, terhalang daripada hikmah, gak ada yang ngingetin, gak ada yang menyadarkan, eueuh nu nausiahan, eueuh nu ngelingan, maka dalam waktu bisalasati ayamin, 3 hari saja tidak ada ilmu masuk ke dalam hatinya. Apa yang terjadi? Kata Imam Ghazali, yang pertama adalah faqalbuhu maridun, hatinya jemaah sekalian akan menjadi sakit. Lah kita bayangin aja, Pak, gak makan 3 hari, gimana kondisi jasmani kita? Sama hati pun, tidak makan selama 3 hari, seminggu, gak ada pepatah, gak ada hikmah, gak ada ilmu, maka yang terjadi faqalbuhu maridun, hati manusia menjadi sakit. Lantas mana yang menjadi bukti kalau manusia hatinya sakit? Raga pun sama, Pak. Semua mungkin pernah merasakan bagaimana rasanya sakit. Disampaikan kalau sakit kan, makanya para ulama menyampaikan bahwa al-jasadu la yajidu ladata ta'am indal marid. Jasad itu kalau sedang sakit, la yajidu ladata ta'am, hilang selera makan. Gak enak makan apapun, Pak. Kalau hati, kalau jasadnya sakit, gak enak makan apapun. Mau yang mahal, mau yang berkualitas, mau di restoran mahal sekalipun, maka orang yang sakit itu la yajidul ladata ta'am, dia akan kehilangan selera makan. Sama dengan hati manusia, ahli pengajian. Al-qalbu la yajidu ladatal ibadah, la yajidu ladatal ibadah indal maghrib. Hati manusia kalau sedang sakit, maka la yajidu ladatal ibadah, tidak akan menemukan selera ibadah. Ini yang menjadi bahaya. Kalau badan sakit, Pak, yang hilang selera makan, Pak. Kalau hati yang sakit, yang hilang itu selera ibadah. Sulit beramal soleh, gak mau melakukan kebaikan. Karena apa? Hatinya sakit. Maka ke masjid ini bukan perjalanan kaki sesungguhnya, tapi perjalanan kaki. Bukan hanya perjalanan kaki, mohon maaf, tapi perjalanan hati. Bagi orang yang hatinya sehat, jauh tempat jaraknya ke masjid, hatinya sehat walaupun raganya sakit, datang untuk ke masjid. Hujan gak datang, Tapi bagi orang yang hatinya sakit, walaupun dekat dengan masjid, sulit untuk melangkahkan kakinya ke masjid. Bersedekah itu bukan masalah penghasilan besar ataupun miskin, Pak. Bukan kaya ataupun miskin. Bagi orang yang hatinya sehat, hatinya benar-benar kuat, dia selalu tergerak untuk melakukan amal soleh.
Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang sehat, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu baru 3 hari ahli pengajian. 1 minggu, 1 pekan jauh dari pepatah, hati kita akan menjadi sakit. Maka apalagi kalau seandainya lambat laun, semakin jauh kita berani meninggalkan ilmu selama 1 minggu, kita berani meninggalkan ilmu selama 1 pekan, 1 bulan, bahkan 1 tahun, serasa tidak penting ilmu itu untuk kita, maka wa mautuhu lazimun, hati manusia akan menjadi mati. Ini yang sangat bahaya, Pak. Kalau mati hatinya berarti nggak ada rasa. Kalau nggak ada rasa, nggak ada perasaan. Makanya banyak tindakan kriminal sekarang itu, ada anak yang berani membunuh orang tuanya, ada suami membunuh istrinya, itu karena tidak punya hati, terboga perasaan, hilang hatinya. Maka dalam Al-Quran disebutkan, ulaika kal an'am bal hum adall. Orang kalau hatinya sudah mati, maka na'udzubillah, lebih membahayakan daripada hewan, lebih menyesatkan daripada hewan. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu sangat pentingnya kita sama-sama mencari ilmu, karena ilmu itu adalah kebutuhan batin kita, kebutuhan ruhani kita, dan kebutuhan jiwa kita. Para ulama menyampaikan, ilmu itu akan meningkatkan derajat seseorang. Maka kalau kita lihat ilmu itu 3 huruf. Yang pertama adalah ain, yang kedua adalah lam, dan yang ketiga adalah mim. Ain itu maknanya iliyin. Orang yang berilmu itu pasti tinggi derajatnya, ditinggikan derajatnya, Pak. Ini jelas. Lihat Al-Quran yang sebelumnya saya bacakan, di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, Allah akan tinggikan derajatnya, memiliki kedudukan yang tinggi dengan ilmunya, karena ilmu ainnya adalah illiyin. Yang kedua lam, lamnya adalah latif. Orang yang berilmu itu ahli pengajian lemah lembut, santai, slow, tegurung gusuh. Orang ilmu itu pakai otak, bukan pakai otot. Orang yang berilmu itu main sabar, bukan main kasar. Orang yang berilmu itu pakai intelijensi, bukan pakai emosi. Besar apapun tanggung jawab beban dalam kehidupannya, ia akan menghadapinya dengan penuh ketenangan. Itu orang yang berilmu. Dan yang ketiga, dari ilmu itu terdapat hurufnya adalah mim. Mim itu maknanya mulku ahli pengajian. Apa mulku? Mulku adalah raja. Orang yang berilmu akan jadi raja. Orang yang berilmu pasti akan memiliki derajat yang tinggi dan akan dijadikan posisinya sangat luhur di hadapan hamba yang lain. Makanya Masya Allah, gitu kan? Ada orang yang berilmu tapi kok derajatnya di bawah. Orang yang berilmu itu paling tidak, dia tidak jadi raja di hadapan orang-orang, dia jadi raja pada dirinya sendiri, Pak. Dia bisa jadi mengendalikan dirinya sendiri. Dia bisa benar-benar menaklukkan dirinya, hawa nafsunya sendiri. Maka orang tersebut akan sukses. Maka mudah-mudahan dengan pengajian yang kita senantiasa istiqomah ikuti, Allah meninggikan derajat kita. Allah senantiasa memberikan kelembutan pada hati kita, dan Allah senantiasa menjadikan derajat kita derajat yang luhur. Minimal kita bisa mengendalikan diri kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.